Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, baik-baik, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan mengenai satu hal, yaitu pelayanan. Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bacaan yang pertama juga bercerita mengenai hamba yang menderita, hamba yang harus memikul penderitaan demi keselamatan semua orang. Dan itulah Yesus sendiri. 1, 2, 3 hal ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, yang pertama,
Pelayanan itu menjadi salah satu kata kunci dalam hidup beriman kita, dan itu sangat penting. Kalau kita belum sampai pada pemahaman pelayanan, belum sampai mempunyai semangat pelayanan, maka boleh dikatakan kita belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Maka boleh saya katakan juga, orang itu semakin beriman, semakin kudus. Itu tandanya, cirinya dia mempunyai semangat pelayanan yang besar. Maka kalau orang itu semakin jauh dari pelayanan, tidak mempunyai semangat pelayanan, maka dipertanyakan, benarkah dia mengikuti Tuhan yang menjadi hamba bagi semua orang? Benarkah dia sudah beriman? Benarkah ia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maka saya garis bawahi, Bapak Ibu, semakin orang itu mempunyai kekudusan, mempunyai iman, maka dia semakin mempunyai kesiapsediaan untuk melayani. Maka boleh dicek Bapak Ibu ngecek diri sendiri. Sejauh mana kita beriman, sejauh manakah kekudusan kita, sejauh manakah kedewasaan pribadi kita, itu kita ukur dari mana, kita ukur sejauh mana kesiapsediaan kita, sejauh mana kita mau melayani sesama kita. Maka kalau kita masih jauh dari semangat pelayanan, atau sering kita mengatakan joyo endo, kalau suruh melayani tugas ini dan itu, alasannya macam-macam, wah baru sibuk ini. Intinya tidak mau melayani karena kepentingan diri sendiri, atau melayani hanya dengan pamrih-pamrih tertentu, maka itu tanda-tanda barangkali kita masih kurang beriman dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, kalau kita menginginkan pelayanan di gereja kita semakin maju, tidak ada jalan lain, kita semua diajak untuk semakin beriman mendalam, teguh kepada Tuhan. Baik, itu yang pertama. Pelayanan menjadi kata kunci bagi kedewasaan iman kita, bagi kerohanian kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, pelayanan ini sungguh sangat penting. Kenapa penting? Konteksnya dalam bacaan Injil tadi, para rasul itu boleh dikatakan saling berebut kedudukan. Begitu pula masyarakat dunia ini saling berebut kekuasaan. Semua pengen nomor satu, tidak ada yang mau kalah, semua pengen menang, semua pengen yang tertinggi. Kalau semua pengen menang, semua pengen berkuasa, apakah jadinya dunia kita ini? Yang terjadi kalau semua pengen berkuasa, pengen saling menguasai, yang terjadi adalah peperangan, perselisihan yang tiada hentinya. Dan akhirnya semua pasti akan binasa, tidak ada yang menang. Kalau semua pengen menang, semua pengen berkuasa, hancurlah kita masyarakat manusia ini. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau keluarga itu semua cekcok, semua pengen menangnya Bapak Ibu, anak-anak pengen menangnya sendiri, maka bubar keluarga itu. Begitu pula paroki atau masyarakat, kalau semua pengen menang, semua pengen berkedudukan paling tinggi, tidak ada yang mau mengalah, pasti bubarlah masyarakat keluarga itu. Oleh sebab itu, kita diajak bukan untuk saling berkuasa, pengen menang-menangan. Kalau kita mau mengikuti Yesus, bukan menang-menangan, bukan berkuasa, jalannya adalah jalan melayani. Hamba, menjadi pelayan satu sama lain. Kalau masyarakat kita, keluarga kita, paroki kita mau saling membantu, saling melayani, betapa hebatnya masyarakat dunia kita ini.
betapa hebatnya paroki keluarga kita bila mau saling membantu, saling melayani. Menjadi luar biasa. Akan damai sejahtera, akan mudah semakin maju. Tetapi kalau semua pengen menang-menangan, saling berperang satu sama lain, kita tidak akan pernah maju dan yang ada hanyalah krisis dan krisis. Oleh sebab itu, sekali lagi kita semua diajak untuk saling melayani agar terjadilah damai sejahtera di antara kita. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dikatakan, siapa yang pengen terbesar haruslah ia menjadi pelayan. Yang ingin terkemuka mesti mau menjadi hamba bagi semua. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, manakah yang lebih besar? Yang membantu atau yang dibantu? Siapa yang lebih besar? Yang melayani atau yang dilayani? Siapa? Yang membantu atau yang dibantu? Yang melayani atau yang dilayani? Ya. Yang lebih besar, yang lebih perkasa adalah yang membantu, yang melayani. Memang tampaknya statusnya di mata dunia yang dilayani tampaknya lebih tinggi. Tetapi sesungguhnya orang yang lebih besar, yang lebih kuat itu adalah orang yang membantu, orang yang melayani. Orang sakit dan orang sehat. Siapa yang dilayani? Orang sakit. Yang membantu adalah orang sehat, orang kaya dan miskin. Siapa yang membantu? Biasanya orang kaya membantu orang miskin dalam soal materi. Begitu seterusnya. Maka kalau kita pengen menjadi besar sungguh-sungguh, hendaklah kita senantiasa mau membantu, mau melayani, bukan ingin dilayani. Dilayani itu memang enak, dibantu itu memang menyenangkan, tetapi itu tidak mendewasakan, itu tidak membuat kita menjadi besar. Kalau kita pengen menjadi besar sungguh-sungguh, berkembang semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin besar, jalannya adalah melayani, membantu dan membantu. Dengan cara itu kita akan disempurnakan oleh Tuhan menjadi sungguh-sungguh besar. Bukan karena status, tetapi sungguh-sungguh karena kita berkembang menjadi besar secara esensi, hakikat spiritual dan jasmani. Itulah Bapak Ibu 1, 2, 3 hal yang penting dalam pelayanan. Kita mohon kepada Tuhan, semoga kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang beriman, semakin hari mempunyai semangat pelayanan yang semakin tinggi. Siap sedia melayani Tuhan, melayani sesama, tidak banyak alasan, tidak banyak pamrih, tidak banyak syarat. Kalau Tuhan menghendaki, kalau gereja memanggil, kalau masyarakat memanggil kita untuk melayani, moga-moga kita selalu siap sedia melayani dengan tulus hati. Dengan itulah masyarakat kita akan maju sejahtera dan kita secara pribadi akan dikembangkan dalam kekudusan, dalam kesempurnaan. Semakin hari semakin diselamatkan oleh Tuhan. Amin.